seni bersenandung, ya. Senandung kalian, lukisan kalian, apa nilai Islam yang bisa saya lukis, saya bawa di dalam karya saya. Itu nilai dakwah besar. Pentru menyangka apakah lon ka ikut dakwah lawenyo, tinggalkan ada-adanya. Seni kalian tetap seni itu, ya. Seni itu tetap. Cuma apa nilai-nilai Islam yang kalian bawa dari karya-karya seni kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur, Masjid Oman Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh. Dan seluruh para pendengar dimanapun saudara kami berada. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali pada malam ini. Kita akan melanjutkan sedikit kajian kita bagian akhir tentang masalah problem dakwah di Aceh ataupun juga problem dakwah nasional kita. Juga sedikit kita bercermin dari sedikit inspirasi yang pernah kami dapatkan dari luar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kami teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang semua mungkin kita hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah terangkan dalam ayat ini bahwa ajaklah, serulah, ya, kepada jalan Tuhanmu itu dengan bijak, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah atau berbantahlah, ya, dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang dhalla an sabili, yang tersesat dari jalannya, dan lebih tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku, sedikit kami mengajak kita berpikir, dan nanti ada beberapa hal yang sama-sama untuk kita benahi. Yang pertama adalah kalau bicara tentang masalah dakwah, itu terkesan saat ini dakwah itu ada orang-orang tertentu, ya, ada profil dan figur tertentu yang bicara masalah dakwah. Sedangkan yang lain, kita, apalagi kita yang belum paham akan agama kita, dakwah apa yang bisa kita lakukan? Jadi dakwah itu dalam image kita hari ini itu adalah bentuk daripada pekerjaan figur tertentu atau lembaga-lembaga tertentu. Mindset dan image ini, kalau boleh kita katakan, ini adalah bentuk daripada kesalahan yang ada dalam pikiran kita, bahwa dakwah itu bukan berpatokan pada figur, profil atau lembaga tertentu, bukan. Tapi dakwah, makna daripada dakwah itu adalah apa? Dakwah itu seruan, yang seruan itu asalnya berasal daripada agama atau daripada sunnah Rasul dan juga daripada wahyu Allah, yang harus direspon secepatnya. Sedangkan da'i itu sendiri apa? Da'i itu adalah, kalau dakwah adalah aktivitas, da'i itu orangnya, orang yang mengajak. Da'i ini maknanya apa? Da'i itu adalah orang yang yakin dan percaya dengan sebuah ide, sebuah keyakinan, sebuah gagasan yang baik, yang bersumber dari agama, dari Islam, lalu dia mengajak orang untuk mengikutinya dan merespon terhadap ide dan gagasan tersebut. Itu da'i.
Dan gagasan itu adalah gagasan terbaik, ide terbaik, keyakinan terbaik yang bersumber dari Islam. Coba sedikit kita renungkan makna da'i ini. Ya. Da'i ini adalah seorang pribadi yang dia meyakini suatu keyakinan, sebuah ide, sebuah gagasan, yang gagasan ini bukan bersumber dari dia, tapi dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, dari Islam. Lalu dia ajak orang sebanyak mungkin untuk mau merespon dan mengikuti atau mengamalkan mengamalkan ide dan keyakinan ini. Dengan cara apa? Banyak cara. Nah, ini cara dakwahnya. Jadi kalau begitu, kalau saya memiliki sebuah keyakinan, sebuah gagasan, tapi ini gagasan daripada Islam, saya ingin mengajak orang untuk mensupport dakwah ini, mensupport ide ini, dan mereka mengamalkan dalam hidup mereka. Caranya seperti apa? Caranya boleh melalui tulisan, boleh melalui lisan kita seperti ini, boleh melalui forum tertentu, boleh melalui seminarkah, boleh melalui obrolan santai juga mungkin, ya, obrolan santai kita, ya, boleh melalui pendekatan teman, kawan, ya, caranya, ya, begitu juga boleh melalui apa? Permainan mungkin, ide saya harus sampai, tapi walaupun melalui permainan mungkin. Itu seorang da'i. Dia ada suatu ide Islam yang dia yakini baik, bagus menurutnya, dia ajak banyak orang untuk ide itu. Apa ada ide Islam yang kawan-kawan muda hari ini kalian miliki? Dan kemudian bagaimana cara kalian mengajak? Sendirikah atau berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain mewujudkan ide itu? Itu da'i loh. Kalian itu sudah menjadi da'i, kita itu sudah jadi da'i, mengajak untuk sebuah ide Islam, ide yang baik. Apa itu? Itu da'i. Siapa aja? Maka sekarang muncul konsep dakwah yang yang nampak seakan-akan dalam pandangan kita itu adalah ketika mengajak bangun masjid, itu dakwah tuh. Hidup mati kita itu. Ya, semuanya siap. Betul enggak? Ya betul. Tapi dakwah itu bukan cuma untuk membangun masjid aja. Kemudian ajakan untuk puasa Senin Kamis. Bagus, itu ide Islam loh, Senin Kamis. Tapi enggak semua berpatokan hanya kepada Senin Kamis puasa aja menunjukkan dakwah. Ajak sholat berjamaah, ya. Sehingga ide dakwah kita itu seakan-akan sempit. Masjid, isi masjid, kemudian sholat, ajak berpuasa, ajak umrah, hanya sekedar itu aja. Kalau kita memahami makna dakwah dalam lingkup skup yang kecil itu, kita akan sangat rugi umat ini. Banyak sekali permasalahan dakwah yang perlu kepada aktivitas banyak orang. Contoh misalkan, perlu hari ini kepada orang yang masalah riba, rentenir misalkan contoh. Ada enggak masalah rentenir yang dihadapi oleh pedagang-pedagang kecil? Ada. Ada enggak nih lembaga dakwah yang bekerja untuk permasalahan memerangi rentenir, memberi sebuah solusi untuk permasalahan rentenir dan riba bagi kalangan pedagang kecil? Ada enggak? Ada? Kalau ada, dia itu lembaga dakwah, walaupun mereka bukan lulusan fakultas dakwah atau ustadz-ustadz yang hebat di situ. Tapi mereka bekerja untuk melepaskan saudara-saudara kita daripada rentenir. Mereka punya keahlian di bidang itu. Itu dakwah, itu support itu. Support mereka itu. Contohnya, ya, support. Contoh lagi misalkan, kita hari ini perlu kepada orang-orang yang dia punya keahlian tertentu tapi bawa ide dakwah. Kamu punya keahlian, kawan-kawan muda punya keahlian bengkel misalkan. Saya mau buka sebuah bengkel. Bengkel yang kalian buka itu bawa ide Islam di situ, gagasan Islam. Apa? Jujur, terpercaya. Ya, jujur, terpercaya, bersih, kemudian servisnya mudah. Ya, contoh misalkan, saya ingin bahwa bengkel itu, permasalahan bengkel orang kurang percaya dengan boot orangnya. Apakah betul itu yang rusak? Apakah betul kalau disimpan mobil di situ, kalau kita nggak kenal sama kawan kita itu, berani nggak simpan mobil di tempat dia, kemudian kita ambil fakturnya, kita tanpa ragu was-was sedikit pun tentang apa yang mereka buat. Atau lebih sekarang, bengkel itu kita pergi ke bengkel contohnya, itu adalah karena rekomendasi kawan-kawan dekat. Atau bengkel punya kawan kita.
Karena kita merasa is okay, karena kawan-kawan saya nggak mungkin dia tipu saya. Ada masalah itu loh. Ya. Sekarang kawan yang punya ahli mekanik, dia ingin buat sebuah bengkel yang terpercaya atas nama Islam. Dengan itu dia berdakwah membawa nilai Islam melalui bengkel dia, dengan mekanik dia. Kenapa? Jujur, amanah, terpercaya, dan orang tidak perlu was-was, siapapun silakan. Dia bisa buktikan karena lillahi ta'ala, contoh misalkan. Ini bengkel membawa, ya, bengkel membawa nilai Islam loh. Ini kalian sedang apa di sini? Sedang berdakwah, membawa sebuah ide Islam. Kita ingin membawa ide Islam lagi, misalkan, ya, dalam masalah food, masalah makanan kuliner. Kita buka sebuah restoran. Restoran yang kita buka itu, ini harus mengusung ide dakwah. Dakwah saya melalui restoran saya. Melalui apa? Makanan halal, jelas. Terpercaya halal. Ya, di Aceh ini kalau bukan halal nggak akan laku memang. Kecuali sebagian kecil orang yang non-muslim mungkin. Halal, oke. Halal itu bukan cuma masalah sembelih, tapi masalah bersihnya itu luar, belakang dan depan itu steril, bersih. Kemudian betul-betul terpercaya, fresh, enak, sehat. Contoh misalkan ya. Karena ya permasalahan kita memang halal, tapi likut je waktu aja agak haba orang Aceh juga. Kalau masuk restoran kitanya orang Aceh, nyan makan di depan aja, jangan masuk ke belakang. Masuk ke belakang enggak akan balik lagi nanti. Ada beberapa orang cerita kepada saya, Ustaz, kalau makan di depan aja, kalau mau ke belakang nanti jangan di belakang sini, kita dekat-dekat sini ada WC-nya. Kenapa? Kalau Ustaz udah pergi ke belakang nggak akan balik lagi ke sini nanti. Saya buktikan beberapa kali, betul. Contoh, usung ide dakwah dengan cara apa? Ya, dengan cara buka sebuah restoran, contoh misalkan, kemudian halal terjamin, bersih terjamin, ya. Standarnya standar halalan thayyibah gitu ya. Halalan thayyibah. Kenapa? Sehingga ada konsep baru yang kalian buat, lalu setelah itu orang akan bertanya, kok bisa diwujudkan seperti ini? Kami mengusung Islam itu yang halal dan thayyib itu mestilah menjaga semua prinsip-prinsip itu. Sebagaimana di luar kadang restoran tidak halal, tapi bersihnya itu, standarnya itu high sekali, tinggi sekali. Mereka enggak jaga halal, tapi menjaga bersihnya high sekali, tinggi sekali. Makanan itu betul-betul steril, dijaga dengan baik. Contoh misalkan ya. Apa salahnya Islam mengusung yang seperti itu? Kemudian selanjutnya kawan-kawan yang dimuliakan Allah, kita dalam dakwah ini sekarang juga perlu kepada profil-profil kawan-kawan muda, kalian yang pintar bidang olahraga misalkan. Apakah karate, apakah kungfu, apakah misalkan sepeda, atau yang lain, atau hiking misalkan, apa saja. Kalau kalian profesional di bidang itu, ada satu bagian yang kalian profesional di bidang itu, maka kalian bisa membawa dakwah dengan profesionalitas kalian. Apa ide-ide Islam dalam masalah olahraga yang harus saya jaga? Maka orang yang bersekelilingmu dalam komunitasmu juga nampakkan ide Islam yang baik itu melalui olahraga yang kamu geluti gitu. Hari ini ada pora di PD. Tahu semua ya, ada pekan olahraga di PD. Kami nggak pernah mendapatkan ada orang lari-lari pakai celana pendek di Sigli. Hari ini berjubel banyaknya lari pakai celana pendek di PD. Orang PD sendiri nggak pernah lihat itu. Selama saya di Sigli tinggal, jarang lihat orang-orang lari-lari berolahraga pakai celana pendek gitu. Cewek-cewek, maaf, wanita-wanita juga yang ikut berolahraga pakai baju, pakai celana ketat, pakai celana pendek lagi di luar gitu. Celana laki-laki lagi. Contoh misalkan. Nah ini tidak kita salahkan mereka langsung. Pakan menan orang berolahraga. Kenapa begitu? Kita nggak salahkan mereka langsung begitu. Karena selama ini konsep berolahraga secara syar'i memang nggak pernah dikenalkan. Yang penting olahraga cepat lari,
tegah peluang, kabeh cerita. Yang lain, hanapa. Ada hanatuk tak apa, pi hanam salah. Yang penting berumpak limbo yang bisa. Nilai-nilai Islam itu enggak dimasukkan selama mereka berolahraga dulu. Enggak ada. Nilai olahraga itu nilai jasad saja. Tapi nilai akhlak itu enggak masuk. Kenapa? Guru-guru bidang olahraga, tutor-tutor mereka enggak pernah care masalah itu. Nah hari ini kalian yang lulusan dakwah atau lulusan pondok pesantren, ada ahli di bidang olahraga, jadi atlet yang lain, atlet pesantren bedalah sama atlet yang ini. Bawa nilai-nilai Islam itu di bidang olahraga. Ya. Populerkan itu. Ternyata dia pakai baju yang bagus tapi atlet nomor 1 loh. Nah, itu contoh misalkan. Bawa nilai-nilai Islam itu di bidang yang kalian geluti. Itu dakwah akan berpengaruh baik. Dakwah berpengaruh baik. Nah, itu yang ingin kami sampaikan poin yang nomor 2. Poin yang nomor 3 juga adalah ingin kami sampaikan ya. Hari ini kalau kita lihat bahasa anak muda yang keren itu, yang keren, yang hebat itu yang mana? Yang sesuatu yang kadang jauh daripada Islam. Wah, keren, gaya, bagus ya. Itu jauh daripada Islam. Saya pakai baju ini saja, hari ini misalkan itu ya baju sholat lah. Baju sholat. Tapi kalau saya pakai baju lengan pendek, ngomong masalah Islam, keren juga ya. Ya, lengan pendek atau baju masyo begitu, tapi ngomong Islam dianggap keren. Tapi kalau begini kurang keren. Kenapa? Karena terbayang pada pikiran anak muda kita hari ini, orang-orang keren itu gayanya begitu. Gayanya itu baju-baju yang biasa, itu keren. Kenapa keren? Karena yang sering mereka lihat di media, di film dan yang lain, itu yang nampak keren gitu, memang yang model-model orangnya seperti itu. Lalu kita orang bicara Islam, kalau mau dianggap keren, kita jangan nampak agamis Islami kali gitu. Kalau bisa gayanya model lain gitu, seperti keren artis bintang film. Kita pakai baju seperti dia, baru kemudian kita ngomong tentang Islam. Karena kerennya model seperti itu. Kalau susah dipahami maksud saya akan balikkan begini. Hari ini kalau orang Qatar mampu untuk mempopulerkan baju Qatar itu sebagai baju yang dipakai oleh orang-orang luar negeri semua gitu. Baju Qatar, model pakai shawl gitu. Hari ini banyak pendukung-pendukung bola pakai baju itu. Ya. Kalau banyak pemain bola nanti pakai model shawl begitu, itu seluruh dunia akan keren loh. Bukan lagi untuk pergi ke Mekah itu. Kan pergi ke Mekah kita pakai shawl, kemudian pakai ini, itu kan orang pergi Mekah mau mau tawaf gitu, mau sholat. Tapi kalau selepas Piala Dunia ini berhasil misalkan ada pemain-pemain bola foto rame-rame pakai itu keren seluruh dunia kalau pakai pakaian Arab. Maknanya apa? Maknanya adalah media itu betul-betul mampu untuk membalikkan sebuah nilai dalam berpakaian atau yang lain loh. Kita juga di dalam dakwah ini, kita harus perhatikan media. Media harus kita perhatikan. Jangan merasa kita tidak bangga dengan apa yang kita miliki untuk kita tampakkan. Kalau ada sosok daripada anak-anak kita yang sukses, tampakkan nilai keislaman kamu dalam kesuksesan kamu itu. Kamu sedang berdakwah loh. Seorang muslimah di Amerika, dia ngomong di depan publik memakai jilbab, itu dakwah besar loh. Jadi kita pikir apa itu jilbab? Oh enggak, itu dakwah besar. Kenapa? Orang akan menganggap bahwa seorang muslimah sukses pakai jilbab begitu, itu akan dianggap keren loh. Kenapa? Pakai jilbab itu keren. Kenapa? Orang pakai jilbab itu orang-orang sukses tuh modelnya. Itu akan mempengaruhi. Pesannya apa Ustaz? Pesannya adalah hari ini dalam kita berdakwah, saudaraku yang dimuliakan Allah,
kemampuan mempengaruhi orang banyak melalui media itu adalah pesan dakwah yang paling penting. Bayangkan orang buat film ya. Itu untuk membuat satu film itu miliaran uangnya habis. Tapi actionnya harus luar biasa. Maaf cakap, saya kasih contoh Jackie Chan misalkan. Untuk buat film Jackie Chan itu kan harus sampai dia lompat asli gitu. Lompat dari atas ke bawah, jatuh, kalau misalkan patah dia diobati dulu, baru kemudian lanjut action lagi. Hanya untuk sebuah action yang menarik gitu. Untuk apa? Untuk sebuah film yang di dalamnya lebih hanya laga aja. Setelah itu bisa kita lupakan, nggak usah kita ingat. Tapi filmnya keren. Akhirnya nanti baju yang dia pakai, sosoknya terkenal. Kenapa? Keren dia buat. Uangnya banyak dihabiskan hanya untuk action, lompat dan main gitu. Tapi keren loh. Merasa orang terpengaruh untuk itu. Nah, dakwah hari ini kita harus pahami asal-usul ini juga. Yang membawa ide-ide Islam, dia juga harus mampu membidik pengaruh yang besar walaupun dengan uang yang banyak. Film itu mampu untuk mengubah mindset anak muda kita. Budaya Korea hari ini, itu jajanan Korea sudah sampai di mana? Di kaki lima Banda Aceh. Why? Kenapa? Itu karena pengaruh daripada film Korea 20 tahun yang lalu mereka mulai untuk mempopulerkan budaya mereka. Populerkan budaya mereka. Sehingga kita yang melihat bahwa film bagus, disuting dengan bagus, tentu dengan uang yang sangat banyak, populerkan budaya mereka. Begitu juga orang Jepang, ya, mampu untuk mereka membawa budaya Jepang mereka, pakai baju seperti baju kita besar itu, pakai pedang, gaya itu kan samurai Jepang itu. Itu karena banyak dipopulerkan di film. Filmnya enggak film ecek-ecek loh, film mahal. Jadi ketika orang nonton, wow, keren, gayanya bagus, sampai sering gaya lambatnya itu keren gitu. Pakai baju samurai Jepang. Akhirnya baju samurai Jepang itu ditempel sama anak-anak kita di mana? Lemari mereka. Karena apa? Keren. Dia lihat dari mana? Gaya filmnya itu bagus. Yang pada pegat film Islami. Film Islami dalam dia murah loh. Ya, murah waktu dia nonton ke dengut tuh, ya. Mikun delianomit hana keren tagai, urung pakai kopiah pakan, gayanya kurang. Itu loh kemampuan media untuk merubah mindset. Dakwah itu perlu sampai membidik hal yang seperti itu. Begitu juga film-film barat. Saya hanya ingin mengatakan ini adalah untuk mengkomparasi betapa dakwah. Dakwah itu perlu kepada jihad yang betul daripada umat-umat, daripada pribadi umat-umat ini. Yang harus ke anak-anak muda ini kalian pikirkan. Begitu juga film-film barat yang di dalamnya mungkar, bahasa kotor. Ya, maaf cakap, ketika kami ke Amerika itu, selama 15 jam perjalanan dalam pesawat, itu kan film ada diputar, bisa diakses. Kami mencoba belajar untuk membaca review film-film yang ada, yang di depan. Cuma review aja, kan banyak filmnya, review. Apa isi-isi yang akan ditampakkan dalam film ini? Gak ada yang ma'ruf, mungkar semua. Sadisme di situ, kekerasan, dan dijelaskan di situ kalau dalam film ini ada perkataan-perkataan yang kotor, dijelaskan di situ. Dirty word. Ini ada kata-kata kotor di dalamnya. Gak ada sesuatu yang sifatnya cinta, peace, kemudian sesuatu yang sifatnya ma'ruf, yang kalau dalam bahasa kita Islam juga seperti itu, nyuruh. Lihat nilai-nilai yang kotor begitu, mereka tampilkan melalui sebuah action laga yang hebat dengan biaya yang mahal. Di dalamnya kata-kata kotor, sadisme, kekerasan, pemukulan, penendangan, pengkhianatan. Ya kan? Film-film barat kan begitu semua, picik di dalamnya kan, akhlak picik gitu. Bermain belakang, macam dusta, bohong, khianat. Nilai-nilai yang non-Islam itu dinampakkan dalam sebuah film yang mahal oleh artis yang mahal dibayar.
Maka sekarang kemungkaran merajalela, Ustaz. Ya iyalah, kenapa enggak? Kemungkaran mampu masuk ke dalam otak manusia melalui action yang sangat hebat, melalui seni yang bagus. Penampilan seni, contoh misal maaf ya. Begitu juga dalam masalah buat band misalkan, buat panggung musik. Panggung musik, kalau ngundang panggung musik nasional, itu berapa biaya untuk panggung itu? Ratusan juta untuk panggung aja loh. Untuk sound dan lightingnya. Di dalamnya apa? Untuk apa itu? Untuk menampilkan lagu yang lagu itu nggak ada nuansa pesan Islami, nggak ada. Pacaran, cinta, joget, macam itu. Itu nggak ada Islaminya. Tapi ditampilkan dengan biaya yang besar, keren, suaranya ngebas gitu, betul-betul nusuk di dada. Kalau anak muda itu pas dengar itu gile suaranya itu. Langsung keren gitu. Banda peduk selawut, cuma 50 juta tega yang nampeng untuk panggung. Ya. Contoh mesti dah pegah, ya. 50 juta untuk panggung nyampi payah mutang lom. Watai debit, watai tamu selawut tiat, nging masuk kuno cipupah tak ele. Jadi ketika bicara masalah nilai Islam ditampilkan dengan cara yang tidak baik, enggak ngaruh akhirnya. Akhirnya ikut anak-anak muda ni kalang nyan ban. Ai dah dengar. Padahal pesannya baik. Cara kita tampilkan bahasa orang Aceh mucokolo. Mucokolo itu apa? Masyakil bahasa Arabnya, bermasalah. Jadi mucokolo bahasa Aceh itu dari bahasa Arab namanya masyakil, masyakal, musyakalah, ya. Musyakalah itu le masalah di dalam. Lihat itu, bagaimana kita tampilkan. Sehingga kita perlu loh, kalau nilai-nilai Islam yang baik itu ditampilkan dengan cara yang keren juga. Yang baik, yang bagus gitu. Dan itu perlu kepada effort kita yang banyak gitu. Sehingga sekarang kalau kita bicara masalah dakwah, masalah bicara Islam, seikhlasnya. Nembantu tiat, gimana nembantu seikhlas rona. Arti seikhlasnya hari ini sehebat mungkin atau seminim mungkin. Berarti ikhlas hari ini. Ya. Mohon dibantu seikhlasnya. Kira-kira padu hidup dia. Terbayar. Ya. Ikhlas itu nilai Islam yang paling tinggi loh. Nggak bisa dibayar, nggak sanggup dihitung jumlahnya ikhlas itu. Bantu seikhlas Bapak. Oh kalau Bapak minta seikhlas saya, itu nggak sanggup bayar loh. Tolong bantu seikhlas apa? Ikhlas saya itu mahal sekali. Saya nggak sanggup ikhlas membantunya. Kenapa? Harus Bapak bayar. Kenapa? Kalau bayar minim, ikhlas tinggi nilainya. Ikhlas itu nggak sanggup dibayar loh. Siapa orang yang berbuat ikhlas kepada kita, mati kita nggak sanggup bayar. Ikhlas itu tinggi sekali. Tapi hari ini orang yang bicara masalah ikhlas, untuk menutupi kemalasannya yang sedikit dia buat, ya seikhlasnya lah, seminimnya. Padahal ikhlas itu tinggi, high sekali gitu. Kalau kita buka buku hadis, nilai Islam yang pertama akan muncul apa? Masalah ikhlas. Kita buka misalkan Imam An-Nawawi, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab pertama itu ikhlas dulu ngomongnya, masalah ikhlas. Itu akhlak paling tinggi yang enggak ada dalam agama lain, masalah ikhlas. Sincerity itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kami ingin mengajak kita untuk memahami bahwa tugas dakwah ini adalah tugas kita bersama, dan banyak lahan dakwah hari ini yang harus kita, yang bisa kalian lakukan kawan-kawan muda atau saudara-saudaraku, walaupun saudaraku ini bukan seorang ahli agama, profil yang terkenal, figur yang ini, enggak masalah. Jangan kita jadikan lahan dakwah itu hanya berkutat masalah masjid, solat, Al-Quran, dan zikir akbar. Iya, itu masalah dakwah betul. Tapi kalau kita memahami lingkup ini saja dakwah, itu akan sangat merugi umat ini. Ada permasalahan, masalah rehabilitasi anak-anak muda yang kena narkoba. Kita pikir enggak itu?
Hari ini kita galang dana untuk rehabilitasi anak-anak muda kita yang korban narkoba yang banyak. Gimana? Nyawa dakwah kena. Kira-kira kalau satu malam kumpulkan dana, mana lebih mudah terkumpul bangun masjid dengan ini? Kira-kira mana mudah terkumpul dana? Bangun masjid, Ustaz. Ini menunjukkan kita masih belum memahami apa kebutuhan masyarakat kita. Butuh masjid, ya butuh. Butuh, betul. Ya. Tapi ini sama pentingnya loh. Sampai ada dulu ketika, contoh misalkan ketika terjadi pembantaian Bosnia oleh orang Serbia. Mungkin dulu orang tua kami ingat sekali itu. Bagaimana? Ada ulama yang memfatwakan kewajiban membantu saudara kita di Palestina, ada di Herzegovina, di Bosnia itu lebih wajib daripada haji pada tahun itu. Yang jak-jak haji, peng haji, ben pakai kenan, pakai untuk bantu saudara kita. Kenapa? Haji bisa tahun depan, tapi saudara kita hari ini kalau enggak kita bantu tahun ini banyak mereka yang mati. Ada perbantaian luar biasa kan? Bosnia itu. Ada kewajiban yang sepertinya harus kita perhatikan. Anak muda kita, maaf cakap, kami sampaikan juga, ada sedikit kami masuk kajian melihat tentang problem kejiwaan anak muda kita. Di Aceh, di Banda Aceh khususnya. Ada masalah loh dengan kesehatan mental anak muda kita. Enggak mau kami menuduh, bukan, bahwa tidak sehat mental mereka. Tapi ada problem besar pada anak muda kita hari ini pada kesehatan mental mereka. Mereka stres berat. Entah masalah keluarga atau masalah lingkungan dan masa depan yang tidak pasti. Lihat anak muda kita stres. Lihat anak mudanya gangguan masalah mental. Apalagi mereka yang tidak mendapatkan sentuhan agama. Kan banyak anak muda kita nggak dapat sentuhan agama. Ketika mereka terlilit permasalahan hidup, bertambah stres mereka. Syukur-syukur anak muda kita yang masih tahu kiblat Allah dalam hidupnya. Masalah stres dalam hidup hari-hari, mereka bisa menetralkannya dengan solat mereka, dengan pergaulan di masjid, dengan majelis ta'lim. Itu terobati masalah mental mereka banyak. Tapi banyak anak muda kita enggak seperti itu. Nah, kalau kita ada kawan-kawan, saudara kami, entahkah psikolog misalkan, atau konselor, yang mereka punya keahlian di bidang itu, maka dia berdakwah dengan menyelesaikan masalah mental anak muda ini, itu berdakwah loh. Itu betul-betul fisabilillah, sebagaimana kata Nabi SAW, as-sa'i 'alal armilah wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang berusaha untuk menghidupkan orang-orang wanita-wanita yang apa? Yang meninggal suaminya, namanya apa? Janda-janda dan juga orang-orang miskin, maka itu seperti mujahid fisabilillah kata Nabi. Karena pada saat itu banyak janda karena perang terjadi masa Nabi, banyak janda loh yang enggak menghidupkan mereka. Maka ada orang laki-laki yang menghidupkan janda itu, bukan menikahi maksudnya ya. Urun-urun enggak lata ya bukan menghidupkan janda menikahi. Kan maksudnya adalah memang menafkahi mereka. Itu seperti mujahid fisabilillah. Hari ini juga begitu. Ada saudara-saudara kita juga yang anak-anak kita ada yang masalah penyakit yang banyak, misalkan leukemia, penyakit-penyakit parah. Ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mereka berusaha untuk menampung anak-anak yang punya masalah penyakit parah, entahkah jantung, entahkah masalah kanker, ya. Itu dikumpulkan dalam satu tempat untuk dibina dengan baik karena orang tuanya tidak mampu. Itu urusan dakwah besar loh. Yang perlu support daripada kita. Mensupport mereka yang telah bekerja di bidang sosial itu kebutuhan umat, itu kebutuhan dakwah. Jadi saudaraku kalian yang muda-muda, yang punya keahlian, punya bakat di bidang berbuat sosial seperti itu sedang berdakwah. Itu kebutuhan dakwah hari ini. Kawan-kawanku yang dimuliakan Allah. Nah, maka kita perlu membuka pikiran untuk memahami bahwa dakwah itu kewajiban kita semua. Siapa saja yang punya ide dakwah, ide Islam, ide yang bagus, maka tampakkan dalam satu wujud yang nyata di depan kita. Hari ini orang
akan menghargai pada saat kita buat sebuah contoh model. Kamu pinter di bidang apa? Pinter di bidang satu profesionalitas yang kamu miliki, maka jadilah seorang muslim yang baik, tapi pinter satu profesional. Pinter IT, bawa nilai-nilai Islam dalam IT. Pinter buat game, saya Ustaz ada perusahaan buat game. Bawa nilai Islam itu dalam perusahaan game. Apa yang mesti harus saya buat supaya game ini punya nilai Islam di dalamnya? Apa gitu? Itu yang kita butuhkan. Itu nilai dakwah besar loh. Kawan-kawan kalian yang punya seni dari entahkah seni melukis misalkan ya, atau seni bersenandung ya. Senandung kalian, lukisan kalian, apa nilai Islam yang bisa saya lukis, saya bawa di dalam karya saya? Itu nilai dakwah besar. Pentru menyangka pegah lun ka ikut dakwah lawenyo, tinggalkan ada-adanyan. Seni kalian tetap seni itu, ya. Seni itu tetap. Cuma apa nilai-nilai Islam yang kalian bawa dari karya-karya seni kalian? Hari ini anak-anak muda kita banyak yang tidak punya skill. Maaf cakap, memang karena kita negeri tertinggal secara ininya, memang banyak orang-orang tidak punya skill. Kalau ada saudara-saudara kami yang dermawan, dia menginfakkan uangnya untuk melatih anak-anak muda kita yang untuk mendapatkan skill kehidupan yang baik, itu dakwah luar biasa itu. Itu dakwah besar. Upaya untuk sebuah dakwah. Kami jumpa dengan salah seorang orang Aceh di Seattle. Beliau itu adalah Bang Fauzi nama beliau. Ya, mungkin ada yang kenal ya. Beliau itu adalah manajer Holland Cruise. Holland Cruise itu adalah kapal persiar besar, perusahaan kapal persiar besar di Belanda. Tapi beliau tinggal di Amerika. Kata beliau, anak-anak Aceh hari ini sertifikasi, kata beliau nih ya, disertifikasi saja untuk kupas bawang dan kupas kentang, Ustaz. Tapi benar pelatihan yang sertifikat kupas bawang, kupas kentang. Itu ratusan mereka bisa kita pekerjakan di luar negeri untuk ngupas kentang, ngupas bawang. Tapi sertifikat, pelatihan bersertifikat. Kemudian juga mereka disertifikasi misalkan untuk cara membersihkan kamar hotel atau kamar membersihkan kamar itu. Tapi disertifikasi, ada sertifikatnya, lulus membersihkan. Itu ratusan bisa kita bawa untuk membersihkan kapal pesiar yang singgah di Sabang, kata beliau. Hari ini ada kapal pesiar yang singgah di Sabang. Kapal pesiar kalau singgah itu harus ada yang membersihkan. Yang membersihkan itu siapa? Orang-orang yang ada sertifikat bahwa dia bisa membersihkan kamar hotel atau kamar kapal pesiar. Kalau kapal pesiar itu yang singgah di Sabang hari ini, siapa yang membersihkan? Dari Singapura dibawa. Kenapa? Yang punya sertifikat bersihkan kapal pesiar orang Singapura, kita tidak ada. Padahal anak muda kita, Pak, yang bu lagi nyan jadi lakukan kerol. Akhirnya tanya ini tak perlu payek, tak perlu nyan tagai. Padahal tenaga kerja kita banyak. Salah di mana? Kita tidak membaca bahwa kebutuhan pasar itu apa, kemudian latih anak muda kita. Kami butuh ya pemerintah untuk mengetahui ini dan melatih itu. Dan di akhir daripada ini kami sampaikan adalah untuk pemerintah, masalah nahi mungkar itu kewajiban pemerintah. Untuk masalah syariat Islam di Aceh, untuk nahi mungkar itu kewajiban pemerintah yang punya kuasa. Nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu iya juga, tapi masyarakat juga bisa. Tapi nahi mungkar itu adalah nomor satunya pemerintah. Hari ini masalah menjalankan syariat Islam di Aceh, nahi mungkar, dinas syariat Islam itu kekurangan dana. Bahkan dari APBD, APBA enggak diplotkan untuk itu. Sehingga kadang-kadang pakan hana naja urun ro naik pegak nyona kono gede. Pakan hana dana kamu untuk tubit. Maka menyuk motor ya betul hana.
untuk beli minyak aja itu nggak ada. Maka kami harap pemerintah kami untuk supaya dinas syariat Islam itu yang ada program mereka nahi mungkar itu diperkuat. Dana Aceh itu jangan banyak untuk buat parit aja, untuk buat WC yang nggak dipakai, tapi buat untuk masalah nahi mungkar juga. Dinas syariat Islam wajib untuk diperkuat dari sisi nahi mungkarnya, program nahi mungkar itu. Karena itu kewajiban pemerintah. Kami rakyat kalau kami banyak buat nahi mungkar dibilang onar nanti. Pemerintah yang mampu untuk menjaga nahi mungkar secara disiplin, secara baik. Maka dana Aceh itu berikan, ya, jangan digunting atau diperkecil untuk masalah nahi mungkar di dinas syariat Islam. Ya, itu adalah bagian dakwah yang penting untuk kita perhatikan demi kebaikan di masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.